Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayati dengan NIM 40217010, mahasiswa Universitas Peradaban dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Lukman Arifin selaku pembimbing skripsi saya. Yang kedua, yang terhormat Bapak Yuni Suprapto selaku dosen penguji 1. Yang ketiga, yang saya hormati Bapak Taufik Khairul Rahman dosen penguji 2. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya kerjakan. Di sini saya mengambil judul Persepsi Siswa tentang Pembelajaran Daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Yang pertama ada bab 1. Yang pertama adalah latar belakang dari pengambilan judul skripsi saya di sini yaitu berkaitan dengan adanya wabah COVID-19 pada tahun 2020. Pemerintah mengeluarkan himbauan untuk melakukan pembelajaran secara daring. MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa telah menerapkan pembelajaran daring sesuai himbauan dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kecamatan Bumi Jawa dan menjaga keselamatan peserta didik dan para pengajarnya. Pelaksanaan pembelajaran daring ternyata tidak semudah yang diharapkan. Hasil survei yang telah penulis lakukan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa saat pembelajaran daring, seperti adanya perubahan baru yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi daya serap belajar siswa, baik secara teori maupun praktikumnya. Kemudian dapat mengganggu konsentrasi saat proses belajar mengajar dan kondisi internet yang tidak stabil sehingga sangat mengganggu proses pembelajaran daring. Selain itu, kemampuan dan ekonomi setiap peserta didik berbeda-beda sehingga tidak semua siswa dapat menunjang fasilitas untuk pembelajaran daring. Hasil wawancara dengan guru kelas 5 di MI Miftahul Huda Begawat, pelaksanaan pembelajaran daring ditemukan kendala-kendala yang dihadapinya seperti jaringan sinyal yang tidak stabil dan diterapkannya sistem PTS atau penilaian tengah semester yang biasanya dilakukan di sekolahan. Namun dengan adanya COVID-19 ini, pihak sekolah memutuskan untuk mengerjakan PTS di rumah dengan sistem siswa berangkat sekolah hanya mengambil soal PTS saja kemudian mengerjakannya di rumah. Hal tersebut menimbulkan kendala-kendala yang siswa alami, seperti siswa tidak memahami jika ada soal yang salah atau cacat dalam penulisannya, siswa kebingungan dan tidak bisa menanyakan secara langsung kepada guru. Hal inilah yang menimbulkan persepsi siswa tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa. Yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian di sini bagaimana persepsi siswa tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana persepsi siswa tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini untuk menganalisis persepsi siswa tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis, manfaat praktis, dan yang selanjutnya ada sistem penulisan. Bab 2 di sini berkaitan dengan landasan teori dan kajian pustaka. Landasan teori di penelitian ini membahas tentang persepsi siswa dan pengertian pembelajaran daring. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Ada 3 penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan skripsi ini. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang nomor 3 ada bab 3 metode penelitian. Penelitian di sini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan fenomenologi. Yang selanjutnya ada latar penelitian.
Tempat penelitian yang peneliti laksanakan yaitu di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Dukuh Rawa, RT 1 RW 3. Yang selanjutnya ada waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2021. Yang selanjutnya subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru kelas 5 dan siswa kelas 5 yang berjumlah 15 responden di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini, yang pertama ada angket, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis fenomenologi, pengukuran skor data. Hasil angket dihitung dengan menggunakan skor menggunakan skala Likert dengan kategori sangat setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Yang selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil. Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara tentang persepsi siswa tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat, Kecamatan Bumi Jawa dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil penelitian pengisian angket yang telah siswa lakukan dengan dikategorikan 4 indikator. Indikator yang pertama, indikator metode pembelajaran daring, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 39,33 dengan dinyatakan kategori tidak baik. Indikator kedua yaitu media pembelajaran daring, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 62,33% dengan kategori kurang baik. Yang selanjutnya, indikator ketiga, indikator materi pembelajaran daring, menunjukkan nilai rata-rata 40,66% dengan kategori tidak baik. Keempat, indikator evaluasi menunjukkan nilai hasil rata-rata 38,33 dengan kategori tidak baik. Yang selanjutnya, hasil wawancara persepsi siswa tentang pembelajaran daring. Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan responden kelas 5 yang berjumlah 15 siswa. Hasilnya yaitu di setiap indikator siswa mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu metode pembelajaran daring. Siswa mengatakan diterapkannya metode pembelajaran daring, siswa kurang memahami materi yang disampaikan melalui pembelajaran daring. Siswa lebih membutuhkan penjelasan dari guru secara langsung. Yang selanjutnya ada indikator media pembelajaran daring. Indikator media pembelajaran di sini siswa menggunakan pembelajaran daring dengan menggunakan grup aplikasi WhatsApp. Karena menurut guru kelas 5, di sini siswa masih sangat gaptek dalam mengoperasikan aplikasi yang lain, sehingga aplikasi WhatsApp digunakan untuk pembelajaran daring dan menurutnya sangat mudah dari aplikasi yang lain. Yang selanjutnya, materi pembelajaran daring. Di sini menunjukkan materi pembelajaran daring, siswa kurang memahami materi yang diajarkan oleh guru. Bahkan siswa berkata guru kurang menjelaskan materi dalam pembelajaran daring. Siswa hanya diberi tugas saja. Yang selanjutnya ada evaluasi. Dengan diterapkannya PTS mengerjakan di rumah, siswa mengalami kendala yang dihadapinya. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa menurut persepsi siswa tentang pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat disimpulkan yang pertama, persepsi siswa pembelajaran daring di MI Miftahul Huda Begawat dilihat dari 4 indikator. Yang pertama, indikator metode pembelajaran daring, media pembelajaran daring, materi pembelajaran daring, dan evaluasi termasuk dalam kategori tidak baik dengan hasil keseluruhan nilai presentase sebesar 45,1%. Yang selanjutnya, persepsi siswa tentang pembelajaran daring dilihat dari hasil wawancara. Yang pertama, indikator metode pembelajaran daring, di mana siswa butuh penjelasan langsung
dari guru. Yang kedua, indikator media pembelajaran daring. Media grup WhatsApp dinilai sudah efektif, namun kelemahannya penjelasan materi dari guru sangat kurang. Yang ketiga, indikator materi pembelajaran daring. Guru hanya memberikan tugas tanpa adanya penjelasan materi terlebih dahulu sehingga pemahaman siswa berkurang. Yang keempat, indikator evaluasi. Mayoritas siswa menemukan kendala mengerjakan PTS di rumah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.